Demi kebutuhan hidup, pria curi sawit tetangga di Lampung. Divhubinter Polri ringkus DPO pembunuhan sadis asal Rumania. Produksi rokok elektrik narkoba BNN grebek apartemen di Jakarta Selatan. Dijebak dengan sistem COD, pelaku curanmor dimasak. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri buah sawit milik tetangganya. Aksi tersebut nekat dilakukan pelaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan uang jajan anak. Inilah rekaman CCTV yang menangkap aksi AR, pria pengangguran berusia 35 tahun saat mencuri buah sawit di lapak milik tetangganya sendiri di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Tersangka yang merupakan residivis kasus pencurian ini menggondol buah sawit sebanyak 1,5 ton dan hasil curian tersebut dijual pelaku dengan nilai sekitar 5 juta rupiah. Aksi kejahatan ini terungkap setelah korban curiga karena buah sawit miliknya terus berkurang. Dari situ, korban memeriksa rekaman CCTV serta melakukan pengintaian dan berhasil menangkap tersangka saat akan melakukan pencurian kedua kalinya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat melakukan pencurian karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak yang menangis minta jajan. Berawal dari kecurigaan pemilik lapak sawit yang sawitnya mengalami kekurangan. Kemudian setelah dilakukan pengecekan CCTV, itu terdapat seorang pria berpakaian sweater berwarna hitam sedang yang diduga melakukan aksi pencurian tersebut. Pengen jajan, dengan kerjaan nggak ada, nganggur, mungkin nggak ada jalan lain lagi, Bang. Udah lama merencanakan pencurian itu, Bang? Belum. Setelah anak nangis itu ada pikiran ke sana. Atas perbuatannya, tersangka ditahan di Mapolsek Pasir Sakti dan bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, Divisi Hubungan Internasional Divhubinter Polri bekerja sama dengan Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap WNA asal Rumania, Kostinel Cosmin Zuleam, buronan paling dicari di wilayah Eropa. Kostinel Cosmin Zuleam merupakan tokoh utama dalam kasus pembunuhan berencana dan perampokan sadis yang mengguncang publik Rumania. Inilah detik-detik penangkapan WNA Rumania Kostinel Cosmin Zuleam yang dilakukan tim gabungan Divhubinter Polri, Polda Bali, Polrestabes Denpasar, dan Polres Gianyar. Pelaku ditangkap di tempat tinggalnya di wilayah kota Denpasar, Bali. Pelaku tidak berkutik saat petugas memasuki rumah dan menangkapnya. Belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait penangkapan ini. Pelaku WNA asal Rumania ini dibekuk setelah tim gabungan menggelar operasi terpadu selama 3 hari di wilayah hukum Polda Bali karena pelaku kerap tinggal berpindah-pindah di wilayah Bali. Kostinel Cosmin Zuleam selama ini merupakan buronan paling dicari di kawasan Eropa. Pria kelahiran 6 Mei 1992 itu terlibat aksi kriminalitas yang sangat kejam pada 6 November 2023 di kota Sibiu, Rumania. Zuleam dan 2 komplotannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal lalu melakukan penyiksaan ekstrim terhadap korban hingga meninggal dunia. Komplotan itu juga mengancam anak perempuan korban dengan senjata api. Dalam aksi tersebut, para pelaku membawa kabur jam tangan mewah senilai 200.000 euro. Kostinel Cosmin Zuleam selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat berbahaya dan memiliki kecenderungan kekerasan tinggi. Yang bersangkutan menjadi target utama perburuan internasional sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Pengadilan Sibiu pada 19 November 2023.
Saat ini Kostinel Kosbin Zuleam sedang menjalani pemeriksaan intensif di Bali sebelum dilakukan proses penyerahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Rumania. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional BNN menggerebek salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. BNN membongkar produksi narkotika cair dengan modus rokok elektrik atau vape. Penggerebekan ini dilakukan BNN bekerja sama dengan Bea Cukai di salah satu unit di lantai 23 di apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan. Hasilnya, petugas menemukan 3.000 cartridge di dalam koper, 3.000 tutup cartridge, cairan rokok elektrik atau liquid vape yang mengandung ethomidate yang disembunyikan di bawah laci wastafel, corong, botol, paspor milik para tersangka, dan uang tunai jutaan rupiah. Keberadaan laboratorium ini terungkap setelah petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai salah satu tersangka berinisial TKG dari Kuala Lumpur pada tanggal 15 Januari 2026. BNN bersama Bea Cukai kemudian membuntuti tersangka hingga ke apartemen kawasan Setiabudi. Saat tiba di apartemen, tersangka TKG disergap bersama satu tersangka lainnya berinisial MK. Dari pengakuan tersangka yang merupakan warga negara asing, mereka belum sempat mengedarkan barang haram tersebut dan baru pertama kali melakukan aksi di Indonesia. Dua pelaku ini dengan inisial MK itu yang sudah ada di sini. Jadi dia di sini sejak tanggal 13 Januari 2026. Jadi lebih duluan 2 hari ya. Nah, yang kita ikutin, kita pantau itu berinisial TKG ya, TKG. Nah, setelah sampai di sini kami melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan pun kami disaksikan oleh pihak security. Kedua tersangka kemudian digelandang ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Cairan ethomidate merupakan narkotika golongan 2. Zat ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kedua tersangka dijerat pasal 119 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dijebak dengan sistem COD atau bayar di tempat. Pelaku curanmor babak belur di amuk massa. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pala Bali, Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman video amatir diduga pelaku curanmor diamuk oleh warga sekitar. Beruntung pihak kepolisian dari Polsek Pancoran Mas yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga yang geram dengan aksi pelaku. Menurut Ketua RT setempat Aceh Subarna, mengatakan peristiwa ini bermula saat rekan korban pencurian sepeda motor yang hilang sejak 10 hari lalu menjebak pelaku melalui akun media sosial Facebook seakan-akan hendak membeli sepeda motor yang akan dijual pelaku. Saat dimintai keterangan, pelaku pun mengakui dia bersama rekannya yang tinggal di daerah Pabuaran Citayam telah mencuri sepeda motor yang dimaksud, namun telah dijualnya ke wilayah Bekasi. Pak, ada yang laporan ke sini, ada yang nyolong motor, kena di mana? Tuh di rumah Odon. Oh, Bapak samperin gitu. Dia juga yang ikut jebak gitu. Kok bisa dapat di sini? Di mana? Pak, pura-pura COD-an katanya gitu. Bisa mau beli motor gitu. Temen Yanto sempat hilang. Udah ya 2 Ganio sama Beat hilang. Itu ada yang deketan itu aja. Minta yang parkiran, dua-duanya hilang. Udah ada seminggu 2 minggu, 10 hari dah baru jebak mau beli motor yang ini ada. Nah, nganterin gitu. Tapi motornya yang dicolong sama dia tuh udah nggak ada, udah dijual katanya. Udah dijual, udah nggak ada motornya. Terus pas mau COD-an, pelaku datang sendiri atau? Datang sendiri ke sini. Bawa motor ya, transaksi di sini ya, langsung aja dicinduk di sini bocah. Langsung langsung diajar aja kali di sini di rumah, bawa ke rumah. Udah Bapak nengok tuh udah pada bengep sih, udah pada biru, muka udah ngeri lihatnya. Untung Bapak ini masukin kamar. Di kamar deh, tenangin dulu di kamar. Jangan sampai ini ntar berabe lagi. Lapor polisi, Bapak nelpon polisi nggak diangkat-angkat. Akhirnya nelpon Pak RW. Pak RW tolong deh, saya ini telepon Babin Mas nggak diangkat, Babinsa nggak diangkat gitu. Coba tolong Pak RW ke mana, ke Polsek deh.
Akhirnya Pak RW telepon ke Polsek, datang polisi gitu dari ke Polsek. Nah diinterogasi ada di sini polisi Pak Iwan Gunawan namanya di Kapolda. Diinterogasi sama dia, punya temen nggak? Ada temennya. Di mana? Di Pabuaran. Ada nggak? Ada sekarang. Ada lagi tidur. Gitu dia bilang. Ya udah, anak-anak langsung jemput dia yang di Pabuaran. Warga pun menjemput satu pelaku lainnya yang saat itu sedang tidur di rumahnya di wilayah Pabuaran, Citayam. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku digiring pihak kepolisian Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Geraha Residence Jalan Matahari Gang Harimun, Sudimara, Pinang, Tangerang. Aksi ini terekam kamera CCTV saat dini hari ketika situasi lingkungan dalam keadaan sepi, Jumat 16 Januari 2026. Dalam rekaman CCTV pada Jumat 16 Januari 2025 sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, terlihat dua orang pelaku datang ke lokasi menggunakan sepeda motor. Satu pelaku menunggu tidak jauh dari lokasi, sementara pelaku lain yang mengenakan jaket dan celana panjang mondar-mandir memantau situasi sekitar. Setelah situasi dirasa aman, pelaku kemudian membobol gembok rumah warga dan membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B6851 VMN. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pria tertangkap tangan saat mencuri kotak amal di Masjid Jami Al-Ihsan, Jalan Damai Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu siang 18 Januari 2026. Aksi tersebut terungkap setelah warga melihat kotak amal masjid dalam kondisi dicongkel. Warga yang memergoki kejadian tersebut langsung mengamankan pelaku sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah barang bukti berupa lem, alat congkel, serta perlengkapan lain yang diduga digunakan untuk melancarkan aksinya. Setelah diamankan, pelaku diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Diimbau masyarakat agar lebih waspada dan meningkatkan keamanan di lingkungan tempat ibadah agar peristiwa tidak terulang. Lulun Nur Saidah Permana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Sementara itu pelarian dua pelaku begal yang menembak seorang warga di Jalan Andong, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu berakhir di tangan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Kedua pelaku yang berasal dari Lampung Timur ditangkap di tempat persembunyian mereka di Yogyakarta dan Cimahi, Jawa Barat. Inilah video yang merekam detik-detik penangkapan satu dari dua pelaku begal yang menembak warga Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Petugas gabungan dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggerebek kamar hotel yang disewa pelaku di Jalan Kompol Bambang Suprapto, Gondokusumo, Yogyakarta. Dari dalam kamar, petugas meringkus pelaku berinisial VV, 29 tahun, warga Lampung Timur. Pelaku pun tak berkutik dan langsung digelandang ke Polda Metro Jaya. Saat kejadian, pelaku berperan melepaskan 3 kali tembakan, yang salah satunya mengenai korban saat aksinya digagalkan warga di Jalan Andong, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Selain menangkap VV, petugas juga menangkap pelaku lain berinisial RC di Cimahi, Jawa Barat. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 12 butir peluru tajam, 12 kunci letter T, dan 7 sepeda motor hasil kejahatan. Kedua pelaku diketahui sudah belasan kali beraksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pada hari penembakan warga Palmerah tanggal 7 Januari lalu, kedua pelaku juga sempat beraksi di 3 lokasi lain di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dalam catatan kepolisian, keduanya sudah 19 kali beraksi selama 3 bulan terakhir. VV dan RC kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan akan dijerat dengan pasal 479 KUHP baru tentang pencurian disertai kekerasan dan pasal 468 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. 3 pelaku pencuri aki mobil truk di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat berhasil ditangkap warga. Para pelaku yang merupakan warga setempat diamankan dan dibawa ke kantor polisi.
Dalam video amatir warga memperlihatkan 3 pelaku pencuri aki mobil truk ini tak berkutik ketika diamankan oleh warga di Jalan Timbul, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis 15 Januari 2026 pagi. Warga yang geram juga menelanjangi setengah badan ketiga pelaku kemudian digelandang ke kantor polisi sektor Cengkareng. Menurut keterangan warga, Yudi, aksi para pelaku ini berhasil diketahui ketika warga setempat curiga ada 2 orang masuk ke dalam pangkalan truk dengan membawa karung pada waktu subuh. Dan saat ditegur dan dilakukan pemeriksaan, para pelaku yang berjumlah 3 orang ini tengah membawa 2 aki truk hasil curian. Diketahui para pelaku merupakan warga setempat yang kerap mencuri aki di pangkalan truk di kawasan ini. Itu tadi ada yang maling aki sekitar jam 4 lewat 5, ya subuh. Pelakunya 3 orang, mobil truk, ini truk mobil. Atas kejadian yang sering berulang ini, warga kemudian membawa para pelaku ke kantor polisi sektor Cengkareng untuk ditindak lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang berhasil mengamankan 4 orang bandar ganja di wilayah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis 15 Januari 2026 dini hari. Sebanyak 9 paket besar ganja siap edar diamankan dari para pelaku yang masih berumur belasan tahun. Tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dalam jumlah besar di wilayah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis 15 Januari 2026 dini hari. Dalam pengungkapan ini polisi mengamankan 4 orang terduga pelaku yang masih berusia muda. Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan intensif yang dilakukan tim 2 Raja Wali selama 5 hari. Dari hasil penyelidikan kemudian petugas mendapatkan informasi terkait adanya rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan ganja di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dari lokasi ini petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial A berusia 17 tahun yang saat itu tengah berada di rumah bersama keluarganya. Setelah dilakukan interogasi awal, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti ganja sebanyak 9 paket besar yang disimpan di dalam gudang rumah. Saat diinterogasi, terduga pelaku A mengakui kalau barang haram ini merupakan milik rekannya berinisial F berusia 18 tahun. Usai menangkap terduga pelaku A, petugas memancing terduga pelaku FO 18 tahun, seorang pelajar yang diketahui turut menjemput narkotika jenis ganja untuk datang ke rumah A dan menangkap mereka. Selain ketiga pelaku tersebut, polisi juga mengamankan D, 19 tahun, rekan para pelaku yang mengendalikan barang haram ini di salah satu penginapan yang berlokasi di Jalan Raden Salih, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Di malam dini hari, tim operasional di lapangan mengamankan ada 4 orang remaja, yang 2 orang dewasa, 2 orang statusnya ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Kita amankan, kita temukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 9 paket besar yang telah dibungkus dengan lakban. Setelah kita lakukan penimbangan, itu beratnya total semua lebih kurang 8.890 gram. Sekarang kita lakukan proses pengembangan dari mana sumber dari barang bukti tersebut. Ini kita lagi lakukan pemeriksaan kepada 4 orang tersangka, dan selanjutnya kita akan lakukan proses tuntas untuk penyidikannya. Kalau untuk peran masing-masing ini masing-masingnya punya peran. Dari tersangka pertama sampai tersangka yang keempat itu masing-masing punya peran. Ada yang menyediakan tempat, ada yang menjemput barang, ada yang tukang bagi-bagi peluncurnya juga. Dan dari keempat mereka ini sama rata mendapatkan hasilnya. Baginya sama rata dari hasil pemeriksaan sementara. Untuk pasal yang kita terapkan sekarang itu tuh pasal 111, 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dan pasal 609 KUHP dengan ancaman hukuman dari 6 sampai 20 tahun penjara. Keempat terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolresta Padang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Para pelaku dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 6 hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Aksi kawanan pencurian sepeda motor terjadi di halaman Gereja Protestan Pondok Arum Blok G6, Kelurahan Nambojaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Sepeda motor milik jemaat gereja yang sedang konsultasi agama raib dibawa lari pelaku.
Inilah rekaman CCTV gereja sesaat aksi pencurian sepeda motor milik Jemaat Gereja yang terjadi pada Selasa 13 Januari 2026 malam. Terlihat seorang pria berjaket merah dengan sengaja menarik sepeda motor incarannya menjauhi pintu pagar agar aksinya tidak diketahui pemilik yang berada di dalam gereja. Dalam waktu kurang lebih 1 menit, pelaku berhasil membobol kunci motor dengan kunci letter T lalu membawa kabur. Aksi pelaku terbilang berani karena beraksi di saat warga sekitar masih ramai lalu lalang, termasuk mendatangi warung yang hanya berjarak 50 meter. Pelaku pencurian diduga berjumlah 2 orang. 1 orang pelaku bertugas mencuri, sedangkan 1 lainnya berada di atas sepeda motor untuk memantau situasi. Pemilik sepeda motor Monaisi mengaku mengetahui sepeda motor miliknya itu hilang saat keluar gereja pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu dia keluar gereja usai konsultasi keagamaan sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kemarin saya datang di jam setengah 6, terus masuk ke dalam, terus ngobrol-ngobrol. Nggak lama tutup pintu, masuk kamar. Di jam 7 terus keluar, saya lihat motornya masih ada, terus saya masuk lagi. Terus di jam 8 kurang saya keluar, motornya udah nggak ada. Saya ngeliat CCTV, udah diambil sama pencuri. Kelihatan 1 orang sih, baju merah. Motor saya segera dikembalikan, dan harapan saya juga untuk polisi supaya ditindaklanjutin. Aksi pencurian sepeda motor sering terjadi di perumahan Pondok Arum, Kota Tangerang karena kurangnya pengawasan patroli dari pihak kepolisian. Korban berencana melaporkan peristiwa pencurian ke kantor polisi agar pelaku segera ditangkap dan sepeda motor miliknya bisa kembali lagi. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, diduga kesal dititipkan anak oleh mantan istrinya. Seorang pria di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan tega menganiaya mantan istri dan melempar anak kandungnya. Akibatnya korban mengalami luka memar di punggung, bibir, dan kepala. Aksi ini terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Video amatir warga memperlihatkan saat terjadinya aksi penganiayaan yang dilakukan oleh BN, seorang pria, terhadap mantan istrinya ZU 33 tahun di perumahan Istana Permai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku memukul wajah, punggung, serta kepala mantan istrinya hingga mengalami luka. Tidak hanya itu, pelaku BN yang emosi bahkan tega melempar anaknya yang masih balita dan menendang salah seorang warga yang berusaha memberikan pertolongan. Video penganiayaan ini pun viral di media sosial. Diduga penganiayaan dilakukan karena pelaku kesal saat korban menitipkan anaknya kepada pelaku. Sementara korban yang mengalami tindakan kekerasan dari mantan suaminya pun telah melaporkan pelaku ke aparat Polres Takalar. Menurut korban, ia dipukul oleh mantan suaminya hingga luka di bibir, punggung, hingga kepala. Baik, istilahnya mau ceritakan Bapak bahwasanya kenapa dibawa ini anak ke Bulukunyi, alasan apa? Tiba-tiba itu bapaknya di Istana Permai, Pak toh. Di Istana Permai kejadian kronologis yang kemarin. Jadi saya bawa di Istana Permai, saya titip anaknya, titip baik-baik, cuman mungkin karena emosi atau apa Pak, dia tiba-tiba memukul. Kita sudah cek TKP di perumahan Istana Permai, Rapalat 3, Kecamatan Patalas, Takalar, di mana kronologisnya adalah si korban ini membawa anaknya ke rumah mantan suaminya di sini di lokasi tempat pengajian dan saling baku tarik dengan anaknya. Kasus penganiayaan ini kini dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Polisi pun akan memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria terekam kamera pengawas saat melakukan aksi pencurian di salah satu rumah warga sekaligus kantor di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya sejumlah barang berharga senilai ratusan juta rupiah raib. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat seorang pria masuk area kantor sekaligus rumah milik warga di Jalan AMD Lintas Timur, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang pada Jumat 16 Januari 2026 pagi.
Memanfaatkan kondisi pemilik rumah yang masih tertidur pulas, pelaku dengan tenang masuk dan mengambil sejumlah barang berharga. Akibat aksi pencurian ini, korban ditaksir mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Pemilik rumah Gali Arya mengaku baru menyadari jika dirinya menjadi korban pencurian saat terbangun dan melihat kondisi ruangan sudah berantakan. Setelah memeriksa rekaman kamera pengawas, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pandeglang dengan harapan pelaku dapat segera teridentifikasi dan ditangkap. Kemarin kejadian sekitar pukul 6 sih. 6 ya. Pagi ya? Pagi. Awal dia mungkin ke bawah dulu, kebetulan mobil gak dikuncikan. Jadi dia nyari-nyari barang di dalam mobil, gak ada, mungkin gak ada apa-apa. Kemudian dia naik ke atas. Yang ke bawah satu orang. Kemarin itu ada 2 buah handphone, 1 drone, dan 1 laptop, sama 1 DBL sekitar 33 jutaan. Karena ini menyangkut barang-barang kantor kan, file-file pekerjaan. Artinya barang pribadi lah. Harapannya pelaku segera tertangkap secepatnya sih. Saat ini kasus pencurian tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Warga diimbau untuk selalu waspada dan memastikan pintu serta jendela terkunci rapat, terutama pada jam-jam rawan. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dugaan aksi pencurian perhiasan terjadi di salah satu toko emas wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Dompet berisi gelang emas milik seorang yang terjatuh diduga diambil konsumen lain dan tidak dikembalikan. Aksi ini terekam jelas kamera CCTV. Peristiwa bermula saat seorang pelanggan asal Siwalan, Pekalongan selesai membeli gelang emas seberat 3,2 gram. Tanpa disengaja dompet berisi perhiasan tersebut terjatuh ke lantai toko. Berdasarkan rekaman CCTV, dompet tersebut diduga diambil oleh seorang wanita yang sedang menggendong bayi bersama seorang rekan wanita lainnya. Kedua wanita tersebut diduga merupakan warga Kauman, Kabupaten Batang. Menyadari barangnya hilang, korban segera melakukan penelusuran hingga mendatangi kantor kelurahan Kauman Batang. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil karena identitas pelaku belum ditemukan. Korban akhirnya memutuskan untuk membuat laporan resmi ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Meski demikian, pihak korban masih membuka pintu itikat baik dan berharap perhiasan tersebut segera dikembalikan, baik secara langsung maupun melalui toko emas tempat kejadian berlangsung. Jata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dijebak dengan sistem COD atau bayar di tempat. Pelaku curanmor babak belur di amuk massa. Peristiwa ini terjadi di Jalan Palabali, Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman video amatir diduga pelaku curanmor diamuk oleh warga sekitar. Beruntung pihak kepolisian dari Polsek Pancoran Mas yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga yang geram dengan aksi pelaku. Menurut Ketua RT setempat Aceh Subarna, mengatakan peristiwa ini bermula saat rekan korban pencurian sepeda motor yang hilang sejak 10 hari lalu menjebak pelaku melalui akun media sosial Facebook seakan-akan hendak membeli sepeda motor yang akan dijual pelaku. Saat dimintai keterangan, pelaku pun mengakui dia bersama rekannya yang tinggal di daerah Pabuaran Citayam telah mencuri sepeda motor yang dimaksud, namun telah dijualnya ke wilayah Bekasi. Pak, ada yang laporan ke sini, ada yang nyolong motor, kena di mana tuh, di rumah Odon. Oh, Bapak samperin gitu. Dia juga yang ikut jebak gitu. Kok bisa dapat di sini? Di mana lu? Mbak pura-pura COD-an katanya gitu. Bisa mau beli motor gitu. Temen Yanto sempat hilang. Udah ya 2 Ganio sama Beat hilang. Itu aja yang deketan itu aja. Minta yang parkiran dua-duanya hilang. Udah ada seminggu 2 minggu, 10 hari dah baru jebak mau beli motor yang ini ada. Nah, nganterin gitu. Tapi motornya yang dicolong sama dia tuh udah nggak ada, udah dijual katanya. Udah dijual, udah nggak ada motornya. Terus pas mau COD-an pelaku datang sendiri atau? Datang sendiri ke sini. Bawa motor ya, transaksi di sini ya, langsung aja cinduk di sini bocah. Langsung langsung diajar aja kali di sini di rumah, bahkan rumah. Udah Bapak nengok tuh udah pada bengep sih, udah pada biru, muka udah ngeri lihatnya. Untung Bapak ini masukin kamar. Di kamar deh, tenangin dulu di kamar. Jangan sampai ini ntar berabe lagi. Lapor polisi, Bapak nelpon polisi nggak diangkat-angkat. Akhirnya nelpon Pak RW. Pak RW tolongin deh,
Saya ini telepon Babin Mas nggak diangkat, Babinsa nggak diangkat gitu. Coba tolong Pak RW ke mana, ke Polsek deh. Akhirnya Pak RW telepon ke Polsek, datang polisi gitu dari ke Polsek. Nah diinterogasi ada di sini polisi Pak Iwan Gunawan namanya di Kapolda. Diinterogasi sama dia, punya temen nggak? Ada temennya di mana? Di Pabuaran. Ada nggak? Ada sekarang. Ada lagi tidur. Gitu dia bilang. Ya udah, anak-anak langsung jemput dia yang di Pabuaran. Warga pun menjemput satu pelaku lainnya yang saat itu sedang tidur di rumahnya di wilayah Pabuaran, Citayam. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku digiring pihak kepolisian Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian terjadi di warung minuman di kawasan Jalan Hos Cokro Aminoto, Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Tangerang. Seorang pelaku yang mengenakan atribut ojek online terekam kamera CCTV saat melancarkan aksinya pada Selasa 13 Januari 2026 dini hari. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 13 Januari 2026 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat datang ke lokasi mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket dan helm ojek online. Pelaku sempat memantau situasi di sekitar kios untuk memastikan kondisi dalam keadaan aman dan sepi. Setelah dirasa aman, pelaku lalu membobol kunci gembok warung minuman, mengambil mesin cup sealer, dan segera bergegas pergi meninggalkan lokasi. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengemudi tertidur sehingga minibus menabrak tiang listrik LRT. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Mobil jenis SUV ini menabrak tiang pancang kereta listrik atau LRT di Jalan Gubernur Habastari, Jakabaring, Palembang pada Kamis 15 Januari 2026 sore. Peristiwa ini berawal saat pengemudi mobil yang ingin menjemput istrinya melaju dari simpang Pasar Induk menuju Bank Sumsel Babel. Namun saat berada di lokasi kejadian, pengemudi diduga tertidur atau mengalami microslip hingga tak bisa mengendalikan mobil. Akibatnya, mobil naik ke pembatas jalan dan menabrak tiang pancang LRT. Pengemudi baru menyadari dirinya terlibat kecelakaan setelah mobilnya menabrak tiang. Beruntung pengemudi selamat, namun mobilnya mengalami rusak berat. Mobil itu dari arah simpang Pasar Induk mengarah ke Bank Sumsel Babel. Jadi dari kami datang ke TKP kemarin, supir mengatakan bahwa dia mengantuk badannya, korslet. Jadi mobil mengantuk, jadi mengarah ke yang LRT. Polisi menghimbau kepada pengendara agar istirahat jika lelah guna menghindari kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga Jalan Wiru Indah, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, dihebohkan dengan adanya seorang pemuda berinisial RF yang mengamuk sambil membawa golok pada Minggu 18 Januari 2026 dini hari. Diduga pemuda alami depresi dengan latar belakang asmara, sehingga menyerang secara membabi buta siapa saja termasuk anggota keluarga yang menghampirinya. Merasa terancam, warga pun melapor kepada Polsek Ciledug dan UPT Damkar Ciledug untuk membantu menangani sikap agresif si pemuda karena telah melukai sejumlah orang. Pemuda ini berhasil dilumpuhkan petugas selang 1 jam kemudian menggunakan batang bambu setelah upaya persuasi petugas gagal. Selama proses evakuasi menuju ambulans, petugas terpaksa mengikat kedua tangan hingga kaki. Antisipasi sang pemuda kembali melakukan penyerangan. Kami dari pihak pemadam dimintai tolong untuk membantu orang yang sinyalir depresi yang sangat membahayakan karena membawa senjata tajam berupa sebilah pedang seperti pedang atau golok. Kami datang ke sana, pertama pendekatan persuasif dengan mencoba pendekatan perahan dari hati ke hati agar dia tidak berbahaya. Namun karena prosesnya terlalu lama, akhirnya kami dengan bersama menenangkan orang itu. Butuh proses hampir sejam kami untuk
menenangkan anak muda itu karena memang dia sangat berbahaya. Untuk menaklukkan korban kami terpaksa menggunakan bambu karena dia menggunakan senjata tajam yang bahaya, membabi buta, menyerang kami. Pada selanjutnya setelah kami evakuasi, kami bawa dari pihak keluarga dibawanya ke rumah sakit. Info dari keluarga yang terluka akibat peristiwa semalam, pertama yang kena orang tuanya atau anjingnya atau pamannya dan kerabatnya. Usai dilumpuhkan, pihak keluarga membawa sang pemuda menuju rumah sakit jiwa untuk penanganan kejiwaan yang dialaminya. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kendorin. Musibah anak tenggelam terjadi di Sungai Waiawi, Kelurahan Jagabaya 1, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, Lampung, Sabtu 17 Januari 2026 siang. Korban adalah Abdul Roshid Asadi, 9 tahun, warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Korban diduga meninggal tenggelam ketika berupaya mengambil kelerengnya yang terjatuh ke dalam sungai saat korban bersama 3 temannya bermain kelereng di sekitar sungai. Korban berhasil diselamatkan warga dari dalam sungai dan membawanya ke puskesmas terdekat. Namun naas, sesampainya di puskesmas, korban dinyatakan meninggal oleh petugas puskesmas. Korban pun kemudian disemayamkan di rumah duka. Anak bernama Abdul Roshid Asadi bersama ketiga temannya itu bermain di sekitaran sungai, bermain kelereng. Selanjutnya mungkin mereka melempar kelereng itu ke dalam sungai dan korban ini, Abdul Roshid ini masuk ke dalam sungai untuk mengambil kelereng tersebut. Nah, mungkin di dalam dia mencari kelereng itu, dia tenggelam sehingganya teman-temannya ini memanggil warga sekitar. Datanglah Bapak Indra ya, Kaling 1 Jagabaya 1 untuk menolong anak tersebut. Selanjutnya dilakukan bantuan pernapasan tetapi tidak merespon sehingga kita bawa ke Puskesmas Kampung Sawah untuk dilakukan pemeriksaan, tapi ternyata setelah sampai di puskesmas anak tersebut sudah meninggal dunia, sehingga langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan di rumah duka. Atas kejadian ini warga diimbau agar lebih waspada dan mengawasi aktivitas anak-anak di sekitar sungai, terutama saat debit air meningkat. Dari Bandar Lampung, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Penemuan bayi perempuan ini terjadi di area Empang yang berada di Jalan Ganggurami, RT 1, RW 4, Desa Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Bayi ditemukan oleh warga sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi mengapung di permukaan air Empang. Setelah mengetahui adanya penemuan bayi ini, Ketua RW setempat Enjaya segera melaporkan ke pihak Babinsa Desa Tajur Halang. Babinsa Desa Tajur Halang Koramil 04 Bojonggede Kodim 0508 Depok, Serka Hamdan, menerima laporan sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke lokasi kejadian. Bersama warga, Babinsa melakukan pengamanan tempat kejadian perkara serta berkoordinasi dengan Babin Kaptimas dan pihak Polsek setempat untuk proses evakuasi dan penanganan selanjutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bayi berjenis kelamin perempuan ini diperkirakan berusia sekitar 3 bulan. Saat ditemukan, bayi mengenakan popok dan kaos dalam berwarna kuning. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kematian bayi serta menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri buah sawit milik tetangganya. Aksi tersebut nekat dilakukan pelaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan uang jajan anak. Inilah rekaman CCTV yang menangkap aksi AR, pria pengangguran berusia 35 tahun saat mencuri buah sawit di lapak milik tetangganya sendiri di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Tersangka yang merupakan residivis kasus pencurian ini menggondol buah sawit sebanyak 1,5 ton dan hasil curian tersebut dijual pelaku dengan nilai sekitar 5 juta rupiah.
Aksi kejahatan ini terungkap setelah korban curiga karena buah sawit miliknya terus berkurang. Dari situ, korban memeriksa rekaman CCTV serta melakukan pengintaian dan berhasil menangkap tersangka saat akan melakukan pencurian kedua kalinya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat melakukan pencurian karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak yang menangis minta jajan. Berawal dari kecurigaan pemilik lapak sawit yang sawitnya mengalami kekurangan, kemudian setelah dilakukan pengecekan CCTV, itu terdapat seorang pria berpakaian sweater berwarna hitam yang diduga melakukan aksi pencurian tersebut. Pengen jajan, dengan pekerjaan nggak ada, nganggur, mungkin nggak ada jalan lain lagi, Pak. Udah lama merencanakan pencurian itu, Bang? Belum. Setelah anak nangis itu ada pikiran ke sana. Atas perbuatannya, tersangka ditahan di Mapolsek Pasir Sakti dan bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Divisi Hubungan Internasional Divhubinter Polri bekerja sama dengan Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap WNA asal Rumania, Kostinel Cosmin Zuleam, buronan paling dicari di wilayah Eropa. Kostinel Cosmin Zuleam merupakan tokoh utama dalam kasus pembunuhan berencana dan perampokan sadis yang mengguncang publik Rumania. Inilah detik-detik penangkapan WNA Rumania Kostinel Cosmin Zuleam yang dilakukan tim gabungan Divhubinter Polri, Polda Bali, Polrestabes Denpasar, dan Polres Gianyar. Pelaku ditangkap di tempat tinggalnya di wilayah kota Denpasar, Bali. Pelaku tidak berkutik saat petugas memasuki rumah dan menangkapnya. Belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait penangkapan ini. Pelaku WNA asal Rumania ini dibekuk setelah tim gabungan menggelar operasi terpadu selama 3 hari di wilayah hukum Polda Bali karena pelaku kerap tinggal berpindah-pindah di wilayah Bali. Kostinel Cosmin Zuleam selama ini merupakan buronan paling dicari di kawasan Eropa. Pria kelahiran 6 Mei 1992 itu terlibat aksi kriminalitas yang sangat kejam pada 6 November 2023 di kota Sibiu, Rumania. Zuleam dan 2 komplotannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal lalu melakukan penyiksaan ekstrim terhadap korban hingga meninggal dunia. Komplotan itu juga mengancam anak perempuan korban dengan senjata api. Dalam aksi tersebut, para pelaku membawa kabur jam tangan mewah senilai 200.000 euro. Kostinel Cosmin Zuleam selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat berbahaya dan memiliki kecenderungan kekerasan tinggi. Yang bersangkutan menjadi target utama perburuan internasional sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Pengadilan Sibiu pada 19 November 2023. Saat ini Kostinel Cosmin Zuleam sedang menjalani pemeriksaan intensif di Bali sebelum dilakukan proses penyerahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Rumania. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional BNN menggerebek salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. BNN membongkar produksi narkotika cair dengan modus rokok elektrik atau vape. Penggerebekan ini dilakukan BNN bekerja sama dengan Bea Cukai di salah satu unit di lantai 23 di apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan. Hasilnya, petugas menemukan 3.000 cartridge di dalam koper, 3.000 tutup cartridge, cairan rokok elektrik atau liquid vape yang mengandung ethomidate yang disembunyikan di bawah laci wastafel, corong, botol, paspor milik para tersangka, dan uang tunai jutaan rupiah. Keberadaan laboratorium ini terungkap setelah petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai salah satu tersangka berinisial TKG dari Kuala Lumpur pada tanggal 15 Januari 2026. BNN bersama Bea Cukai kemudian membuntuti tersangka hingga ke apartemen kawasan Setiabudi. Saat tiba di apartemen, tersangka TKG disergap bersama satu tersangka lainnya berinisial MK. Dari pengakuan tersangka yang merupakan warga negara asing, mereka belum sempat mengedarkan barang haram tersebut dan baru pertama kali melakukan aksi di Indonesia. Dua pelaku ini dengan inisial MK itu yang sudah ada di sini. Jadi dia di sini sejak tanggal 13 Januari 2026, jadi lebih duluan 2 hari ya.
Nah, yang kita ikutin, kita pantau itu berinisial TKG ya, TKG. Nah, setelah sampai di sini kami melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan pun kami disaksikan oleh pihak security. Kedua tersangka kemudian digelandang ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Cairan etomidet merupakan narkotika golongan 2. Zat ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kedua tersangka dijerat pasal 119 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pelarian dua pelaku begal yang menembak seorang warga di Jalan Andong, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu berakhir di tangan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Kedua pelaku yang berasal dari Lampung Timur ditangkap di tempat persembunyian mereka di Yogyakarta dan Cimahi, Jawa Barat. Inilah video yang merekam detik-detik penangkapan satu dari dua pelaku begal yang menembak warga Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Petugas gabungan dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggerebek kamar hotel yang disewa pelaku di Jalan Kompol Bambang Suprapto, Gondokusumo, Yogyakarta. Dari dalam kamar, petugas meringkus pelaku berinisial VV, 29 tahun, warga Lampung Timur. Pelaku pun tak berkutik dan langsung digelandang ke Polda Metro Jaya. Saat kejadian, pelaku berperan melepaskan 3 kali tembakan, yang salah satunya mengenai korban saat aksinya digagalkan warga di Jalan Andong, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Selain menangkap VV, petugas juga menangkap pelaku lain berinisial RC di Cimahi, Jawa Barat. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 12 butir peluru tajam, 12 kunci letter T, dan 7 sepeda motor hasil kejahatan. Kedua pelaku diketahui sudah belasan kali beraksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pada hari penembakan warga Palmerah tanggal 7 Januari lalu, kedua pelaku juga sempat beraksi di 3 lokasi lain di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dalam catatan kepolisian, keduanya sudah 19 kali beraksi selama 3 bulan terakhir. VV dan RC kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan akan dijerat dengan pasal 479 KUHP baru tentang pencurian disertai kekerasan dan pasal 468 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim redaksi Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang berhasil mengamankan 4 orang bandar ganja di wilayah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis 15 Januari 2026 dini hari. Sebanyak 9 paket besar ganja siap edar diamankan dari para pelaku yang masih berumur belasan tahun. Tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dalam jumlah besar di wilayah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis 15 Januari 2026 dini hari. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang terduga pelaku yang masih berusia muda. Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan intensif yang dilakukan tim 2 Raja Wali selama 5 hari. Dari hasil penyelidikan, kemudian petugas mendapatkan informasi terkait adanya rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan ganja di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dari lokasi ini, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial A berusia 17 tahun yang saat itu tengah berada di rumah bersama keluarganya. Setelah dilakukan interogasi awal, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti ganja sebanyak 9 paket besar yang disimpan di dalam gudang rumah. Saat diinterogasi, terduga pelaku A mengakui kalau barang haram ini merupakan milik rekannya berinisial F berusia 18 tahun. Usai menangkap terduga pelaku A, petugas memancing terduga pelaku FO 18 tahun, seorang pelajar yang diketahui turut menjemput narkotika jenis ganja untuk datang ke rumah A dan menangkap mereka. Selain ketiga pelaku tersebut, polisi juga mengamankan D, 19 tahun, rekan para pelaku yang mengendalikan barang haram ini di salah satu penginapan yang berlokasi di Jalan Raden Salih, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Di malam dini hari, tim opsional di lapangan mengamankan ada 4 orang remaja, yang 2 orang dewasa, 2 orang statusnya ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Kita amankan, kita temukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 9 paket besar yang telah dibungkus dengan lakban. Setelah kita lakukan penimbangan, itu beratnya total semua lebih kurang 8.890 gram.
Sekarang kita lakukan proses pengembangan dari mana sumber dari barang bukti tersebut. Ini kita lagi lakukan pemeriksaan kepada 4 orang tersangka dan selanjutnya kita akan lakukan proses tuntas untuk penyidikannya. Kalau untuk peran masing-masing ini masing-masingnya punya peran. Dari tersangka pertama sampai tersangka yang keempat itu masing-masing punya peran. Ada yang menyediakan tempat, ada yang menjemput barang, ada yang tukang bagi-bagi peluncurnya juga. Dan dari keempat mereka ini sama rata mendapatkan hasilnya. Baginya sama rata dari hasil pemeriksaan sementara. Untuk pasal yang kita terapkan sekarang itu tuh pasal 111, 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dan pasal 609 KUHP dengan ancaman hukuman dari 6 sampai 20 tahun penjara. Keempat terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolresta Padang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Para pelaku dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 6 hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengemudi alami microslip saat berkendara. Mobil jenis SUV menabrak tiang listrik LRT di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 15 Januari 2026 sore. Pengemudi selamat namun minibus rusak berat. Mobil jenis SUV ini menabrak tiang pancang kereta listrik atau LRT di Jalan Gubernur Habastari, Jakabaring, Palembang pada Kamis 15 Januari 2026 sore. Peristiwa ini berawal saat pengemudi mobil yang ingin menjemput istrinya melaju dari simpang Pasar Induk menuju Bank Sumsel Babel. Namun saat berada di lokasi kejadian, pengemudi diduga tertidur atau mengalami microslip hingga tak bisa mengendalikan mobil. Akibatnya mobil naik ke pembatas jalan dan menabrak tiang pancang LRT. Pengemudi baru menyadari dirinya terlibat kecelakaan setelah mobilnya menabrak tiang. Beruntung pengemudi selamat, namun mobilnya mengalami rusak berat. Mobil itu dari arah simpang Pasar Induk mengarah ke Bank Sumsel Babel. Jadi dari kami datang ke TKP kemarin, supir mengatakan bahwa dia mengantuk, adanya korslet. Jadi mobil mengantuk, jadi mengarah ke tiang LRT. Polisi menghimbau kepada pengendara agar istirahat jika lelah guna menghindari kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi tertidur atau microslip masih sering terjadi. Kondisi kelelahan dan kurang istirahat membuat konsentrasi menurun sehingga memicu kecelakaan serius. Untuk mengurangi resiko kecelakaan, pengemudi perlu menjaga kondisi fisik dan mental saat berkendara. Berikut beberapa tips menghindari kecelakaan akibat microslip. Pertama, pastikan kondisi tubuh fit dan cukup istirahat sebelum berkendara, terutama untuk perjalanan jarak jauh atau malam hari. Kedua, hindari berkendara terlalu lama tanpa istirahat, lakukan rehat setiap 2 jam atau saat mulai merasa lelah. Ketiga, jika merasa mengantuk, segera menepi dan berhenti di tempat aman untuk istirahat atau tidur singkat. Keempat, jangan memaksa diri mengemudi saat mata terasa berat, kepala pusing atau konsentrasi mulai menurun. Kelima, konsumsi air putih yang cukup dan lakukan peregangan ringan saat berhenti untuk membantu menjaga kesegaran tubuh. Demikian beberapa tips untuk mencegah kecelakaan akibat microslip saat berkendara. Ingat, keselamatan di jalan raya berawal dari kesadaran dan kedisiplinan pengemudi dalam menjaga kondisi diri. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.